Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat semangat dalam mengikuti mata pelajaran akidah akhlak ini. Sebelumnya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang adab bertetangga. Nah, sebelumnya siapa yang tahu apa itu adab dan siapa itu tetangga? Nah, jadi adab adalah perilaku atau sikap yang harus kita lakukan dengan benar dan baik. Lalu siapa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan kita, baik samping kanan maupun samping kiri, baik di depan maupun di belakang. Nah, sebelumnya kita adalah makhluk sosial ya. Berarti makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian. Artinya kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, adapun kita dalam berkehidupan bermasyarakat dan bertetangga, ada sikap-sikap atau adab yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hendaknya kita memberi salam terlebih dahulu. Dimanapun dan kapanpun kita berada, alangkah baiknya kita memberi salam terlebih dahulu kepada tetangga kita. Selanjutnya, hendaknya kita berbuat kebaikan tanpa menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Pasti ya, kita tidak harus menunggu orang lain berbuat baik kepada kita terlebih dahulu, lalu kita berbuat baik kepada orang lain. Harusnya kita berbuat baik tanpa menunggu orang lain dulu berbuat baik kepada kita. Selanjutnya, hendaknya kita memperhatikan dan mengembalikan hak yang kita pinjam. Nah, nih misalnya kita meminjam barang atau meminjam uang dari tetangga kita, harus kita kembalikan, tidak boleh lupa ya, karena kita harus mengembalikan yang menjadi haknya. Selanjutnya, hendaknya kita menjaganya dari kesusahan atau menutupi kekurangannya. Adapun setiap manusia memiliki kekurangannya masing-masing. Harusnya kita menutupi kekurangannya dan tidak boleh merendahkannya. Lalu menjenguknya jika ada yang sakit. Seperti yang kita rasakan ketika sakit, kita pasti ingin ada yang menjenguk, minimal ada yang mendoakannya ya. Kita pun seperti itu, harus menjenguk jika ada tetangga kita yang sakit dan kita harus mendoakannya semoga lekas sembuh. Nah, lalu membantu semampu kita harus membantu semampu kita. Nah, misal nih ada tetangga kita yang sedang kesusahan dalam kena musibah, kita harus membantunya. Tidak membantu dengan harta, kita bisa membantu dengan tenaga. Tidak membantu dengan tenaga, kita bisa membantu dengan akal atau pikiran. Sebisa mungkin, semampu kita, apapun yang kita lakukan, insya Allah itu akan bertimbal balik kepada kita. Ketika kita menanam kebaikan, insya Allah kebaliknya juga kita akan mendapat kebaikan. Selanjutnya, hendaknya kita selalu berhadapan dengan penuh senyuman dan rasa hormat. Dimanapun dan kapanpun kita berada tadi, kita harus selalu menunjukkan muka yang ramah. Kita harus selalu memberikan senyuman dan penuh hormat. Penuh hormat itu tidak hanya harus kepada yang lebih tua. Sekarang kepada yang lebih muda juga, kita harus mulai dengan penuh hormatnya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan hak-hak yang atau adab-adab yang kita sebutkan tadi dilakukan atau kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kehidupan kita akan tentram, akan nyaman, akan harmonis, tidak ada kericuhan, tidak ada pertengkaran. Mudah-mudahan toleransinya semakin tinggi. Nah, jadi kita dapat saling mencintai. Karena apa? Dapat kita ketahui bahwa kita tidak bisa hidup sendirian ya. Dan sampai meninggal pun kita tidak bisa sendirian ya. Pasti membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain.
Nah, dengan begitu kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, dalam berkehidupan bermasyarakat ini, kalian harus melaksanakan atau mengamalkan poin-poin tersebut, sehingga kalian juga dapat memahami apa itu saling menghargai, saling menghormati dengan sesama manusia. Nah, yang perlu kita garis bawahi dalam berkehidupan bermasyarakat atau bertetangga itu tidak ada ketentuan khusus. Maksudnya seperti apa, Bu? Seperti ini, bahwa dalam kehidupan bertetangga itu tidak ada ketentuan khusus. Artinya pasti ya, setiap orang itu berbeda-beda kan. Ada yang suku mana, kulitnya warna putih, kulitnya warna hitam. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakannya karena apa? Seperti kita ketahui, keyakinan beragam, suku beragam, adat istiadat juga beragam, sifat beragam. Nah, dari situ kita harus saling menghargai, tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling mengejek. Nah, dengan begitu insya Allah kehidupan kita akan bahagia. Nah, dari sampai sini kalian paham? Nah, bagaimana sampai sini kalian paham? Nah, adapun nanti yang ingin bertanya, kalian bisa langsung menghubungi Ibu ya. Insya Allah Ibu akan jawab. Nah, adapun ketika kita sudah mengetahui apa itu yang menjadi adab bertetangga, Ibu harapkan semuanya dapat mengamalkannya, dapat melaksanakannya dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dapat kalian pahami? Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Kalian harus melaksanakannya, kalian harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.